Hai everyone, kembali lagi di podcast Agricast, tempat ngobrol santai seputar inovasi, teknologi, dan pertanian modern. Bersama saya, Novita Rismawati, dan rekan saya Ahna Faiz. Di podcast kali ini kita akan bicara tentang teknologi pertanian dari pemanfaatan hingga tantangan. Nah, kali ini kita tuh kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan sangat-sangat super cantik ya teman-teman ya. Nah, fun fact, dia tuh alumni PKP Angkatan 21 juga loh, prodi kita. Nah, soal pengalaman dan prestasi tuh nggak usah diragukan lagi, karena prestasinya tuh benar-benar banyak banget. Sampai aku tuh scroll IG tuh sangat banyak ya teman-teman. Mari kita sambut Kak Anastasia. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kalian sehat juga kan ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Kakak udah siap ngobrol nggak buat podcast kali ini? Siap banget sih, karena seneng banget ya aku bisa kembali lagi ke kampus tercinta ini, terutama di PKP, bertemu dengan adik-adik, belajar bareng, sharing bareng, itu seneng banget aku. Oke. Sebelum ke pertanyaan, boleh nggak sih kakak kenalin dulu nih, kakak ini siapa sih, asalnya dari mana, sama pengalaman nih kak, karena yang tak tunggu-tunggu tuh pengalaman sangat banyak banget ya. Amin. Sebelumnya jadi halo semuanya, kenalin aku Anastasia Ujianti, biasa dipanggil Anas atau Tasya. Bener, aku alumni dari mahasiswi PKP UNS Angkatan 2021, dan aku cukup tertarik melihat dengan isu-isu pertanian terkini, terutama terkait teknologi pertanian dan juga pemberdayaan petani muda kayak gitu. Untuk pengalaman ya lumayan ya. Sangat banyak ya. Amin. Untuk pengalaman lebih tertarik di kegiatan sosial sih. Kegiatan sosial dan juga di kegiatan pemberdayaan petani organik kayak gitu. Sekilas gitu sih. Keren sih ya, pengalamannya sangat mantap sekali. Kan tadi udah kenalan Kak, dari pengalaman sampai pengalaman. Menurut Kak Ana sebagai alumni mahasiswa PKP dan Gen Z juga Kak? Gen Z dong. Izin. Oke lah. Teknologi pertanian itu seperti apa sih Kak? Dan kenapa penting banget buat pertanian kita? Oke, kalau menurut aku teknologi pertanian itu adalah sebuah inovasi atau alat yang memudahkan petani dalam mengelola usaha taninya kayak gitu. Karena adanya tantangan sekarang ya, kan banyak banget tantangan, mulai dari perubahan iklim, kemudian juga keterbatasan tenaga kerjanya, dan tuntutan dari kebutuhan pangan semakin tahun kan semakin meningkat. Nah, adanya teknologi itu membantu petani biar lebih efektif, efisien, dan produktif kayak gitu. Jadi teknologi ini hadir untuk membantu mempermudah petani biar hasilnya juga lebih optimal kayak gitu. Berarti kalau menurut Kak Anas ini tuh teknologi pertanian tuh sangat penting ya Kak? Penting buat banget kita ya? Oke, kalau sama generasi sebelumnya Kak, menurut Kakak gimana? Yang gimana itu nggak pakai teknologi pertanian, jadi kayak membajak tradisional itu gimana Kak? Nah, kan dari pandangan aku ya, terutama Gen Z nih, melihat adanya teknologi itu bukan sesuatu yang asing atau sulit ya, karena memang itu juga jadi peluang untuk anak muda untuk menginovasikan terkait teknologi sekarang. Nah, melihat dari generasi sebelumnya, itu kan memang identik dengan hal-hal yang manual dan berbasis pengalaman dari petani-petani sebelumnya kan. Nah, itu juga menurutku penting sih, karena perkembangan teknologi kedepannya itu juga tetap membutuhkan pengalaman dan pengetahuan lapangan dari generasi sebelumnya gitu. Jadi bertahap lah ada penyempurnaan terkait teknologi itu gitu. Oke Kak, sekarang gimana sih Kak Anas bisa kenal dengan teknologi pertanian tersebut dan pernah terlibat pengadopsian teknologi tersebut? Boleh ceritain dong Kak? Oke. Awal mula aku kenal teknologi pertanian itu ya berawal dari bangku perkuliahan kan. Anak pertanian siapa sih yang nggak kenal teknologi pertanian? Nah, juga didukung, aku pernah ikut kegiatan salah satunya itu dari PPK Ormawa BMFP UNS. Nah, saat itu kebetulan juga ngangkat terkait smart farming, yang dimana kan kita juga banyak teknologi di situ ya. Nah, dari situ aku banyak belajar sih. Oh, jadi sekarang mulai banyak ya teknologi yang udah diterapin di dunia pertanian kayak gitu. Dan juga saat itu pengalaman yang sangat berkesan ya terkait teknologi itu,
aku dan teman-teman bersama para petani itu melakukan sosialisasi dulu, kemudian praktik langsung pelatihan pengoperasian drone pertanian dan soil sensor. Jadi kita saat itu praktik langsung gitulah, praktik langsung di lahan salah satu petani, kemudian juga petani mengoperasikan langsung, kemudian ngecek tanahnya. Itu benar-benar suatu pengalaman yang sangat berharga sih. Kayak wow, petani juga dapat ilmu, kami selaku mahasiswa dulu juga dapat ilmu. Oh, ternyata adanya teknologi, perkembangan teknologi sekarang itu benar-benar membantu petani kayak gitu. Beda nggak sih Kak rasanya? Kan kalau di bangku perkuliahan tuh kan paling kita teori-teori aja Benar. Kalau ke lapang langsung tuh enak nggak rasanya gimana? Apa beda gitu? Beda banget. Jujur, vibes-nya itu enak banget karena kita bener-bener terjun langsung, belajar langsung ke petaninya kayak gitu. Jadi kan kita ada dua sisi. Yang pertama sisi dari pengalaman petani, kemudian satunya dari sisi teknologi sekarang. Kita matchingin gitu. Jadi kayak seneng, kita belajar banyak banget di sana, bertemu petani juga excited dengan adanya teknologi yang kita kita ajarkan di situ, kita belajar bareng di situ gitu. Keren. Seru banget sih itu. Pengen nyoba deh. Next lah. Untuk mendorong generasi muda nih Kak, kan kebanyakan generasi muda tuh nggak mau ya buat terjun langsung ke dunia pertanian, apalagi ke lapang ya, di sawah-sawah tuh pasti pada nggak mau kan Kak. Gimana sih cara Kak Anas untuk tuh mengajak mereka untuk mau dan mencoba gitu teknologi pertanian langsung ke lapang gitu? Oke, bener banget, karena memang sekarang anak muda itu kan identik dengan apa? TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita ya selaku anak pertanian nih, anak PKP nih, komunikasi, kita itu perlulah memberikan edukasi. Sedikitlah kita belajar terkait ilmu-ilmu pertanian di media sosial kayak gitu. Jadi kita ya melakukan komunikasi yang selaras gitu sama anak muda, biar itu tuh relate dengan kehidupan mereka, kehidupan anak muda sekarang yang emang yang simple tapi memang berkesan kayak gitu. Terus juga kita membuat konten-konten edukatif di Instagram, dan sekarang aku juga udah mulai mulai untuk buat konten edukasi di Instagram, karena menurut aku itu adalah salah satu cara efektif untuk memperkenalkan pertanian ke generasi muda, dan bisa jadi salah satu poin buat anak muda itu mau terjun ke dunia pertanian. Dan juga itu jadi salah satu ciri khas lah anak muda sekarang. Kan kalau nggak terjun ke pertanian ya gimana masa depan pertanian nanti. Bener banget, Kak, mau tanya sih Kak, tadi kan pengalaman PPKU itu kan ada petani ya. Itu petani itu usianya rata-rata berapa tuh Kak? Kalau aku dulu kan kegiatannya di Klaten ya, itu terutama fokusnya ke pertanian organik, dan saat itu petaninya berkisar antara 40 ke atas sih. 40 ke atas? Bisa dikatakan udah lansia itu petaninya ya. Itu mesti punya tantangan sendiri tuh Kak. Menurut Kak Anes itu tantangannya apa sih pengadopsian teknologi tersebut ke petani? Kan di tiap daerah juga beda-beda ya buat pengaplikasian adopsi teknologi itu. Menurutku tantangan utama terbesar itu pada pemahaman masyarakat terhadap teknologi itu sendiri, karena memang nggak semua petani, nggak semua masyarakat itu bisa belajar dan mencoba teknologi pertanian secara langsung kayak gitu. Dan juga ada beberapa anggapan bahwa teknologi itu sulit, terus mahal, dan juga ribet buat dilakuin. Padahal kalau dipelajari pelan-pelan, teknologi itu benar-benar membantu petani untuk memudahkan dari kegiatan usaha taninya kayak gitu. Kemudian juga kembali lagi kita harus menyesuaikan dari kondisi petani di masing-masing daerah. Kita nyesuaiin kebutuhannya apa aja. Jadi biar relevan gitu adanya adopsi teknologi di daerah situ, ya sesuai dengan kebutuhan petani di sana kayak gitu. Dari pengalaman Kak Anas nih, pernah nggak sih Kak mau ngadopsi teknologi terus mau ngomong ke petaninya tuh nggak mau gitu loh, sampai saya nggak mau buat ini gitu. Pernah Kak? Pernah, dan itu sebuah tantangan yang sangat besar sekali, karena memang
petani itu bakal ngelakuin ketika udah ada hasilnya, udah ada, oh ini loh impactnya adanya teknologi itu gitu. Jadi ketika kita memberikan adopsi teknologi di situ, kita cobalah ajak petani memberikan apa ya, gambaran sedikit terkait ini loh hasilnya nanti seperti ini, dampaknya nanti seperti ini, biar adanya teknologi itu lebih cepat, kemudian lebih efektif, terus bayar buat tenaga kerja itu juga nggak sebanyak manual orang banyak kayak gitu. Emang harus pelan-pelan sih. Bener sih Kak, apalagi orang tua ya Kak, ya. Betul, betul. Oke Kak, harapan sama kontribusi Kakak nih sebagai mahasiswa nih untuk negara Indonesia deh. Indonesia kan negara agraris ya Kak ya. Dimana rata-rata pekerjaannya pasti petani nih. Harapan yang pengen Kakak kasih gitu, apa sih? Oke. Untuk Indonesia ya. Iya. Wow. Oke. Harapannya tentunya semoga pertanian kedepannya itu kan semakin maju, lebih modern, dan lebih banyak generasi muda yang mau terjun ke dunia pertanian. Karena memang stigma sekarang kan pertanian kotor, pertanian panas-panasan. Jadi harapannya ke depan banyak anak muda yang mau terjun ke dunia pertanian. Kemudian bukan sesempit pertanian itu hanya sekedar di sawah. Sekarang itu pertanian itu lebih banyak peluang dan lebih luas kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar di sawah aja, tapi juga tentang ketahanan pangan dan masa depan Indonesia ke depannya gitu. Terus untuk kontribusi nih, waduh, kontribusi kecil aja deh. Kontribusi kecil aku untuk pertanian Indonesia ya, khususnya aku pengen terus belajar terkait pertanian, dan juga aku pengen ikut berkontribusi untuk memperkenalkan pertanian ke anak muda ke depannya, bahwa pertanian itu banyak banget peluang, kemudian teknologi. Jadi nggak cuma kegiatan bertani aja, tapi juga ada teknologi di situ, bisa bisnis pertanian, dan juga ada di teknologi digitalnya kayak gitu. Jadi kan relate dengan anak muda sekarang kan gitu. Terus juga kontribusiku ya belajar buat konten-konten edukatif di media sosial, jadi bisa jadi salah satu cara lah yang efektif buat memperkenalkan pertanian dan lebih dekat dengan anak muda gitu. Sangat keren sekali teman-teman. Amin. Nah pasti teman-teman Agrikas ini pasti terinspirasi banget nih sama Kak Anas, karena dari podcast kali ini kita tuh bisa untuk menelaah ilmu-ilmu yang diberi sama Kak Anas. Nah sebelum kita tutup, boleh nggak sih Kak ada pesan-kesan gitu nggak buat teman-teman Agrikas kali ini? Waduh, pesan-kesan Iya. ya? Buat penonton kali ini Kak. Iya. Oke, buat pesannya buat anak muda ya khususnya ya. Jangan pernah gengsi, jangan pernah takut atau minder untuk terjun ke dunia pertanian kayak gitu. Karena memang sekarang pertanian itu banyak banget peluang, banyak banget kesempatan yang bisa diraih di bidang pertanian kayak gitu. Dan juga generasi muda itu punya peran besar untuk estafet keberlanjutan pertanian masa depan di Indonesia gitu. Kalau nggak bukan anak muda yang mau peduli dengan pertanian, nanti siapa lagi yang mau melanjutkan dan menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di Indonesia selanjutnya gitu. Itu Keren sih banget sih. paling itu. Terima kasih banget Kak Anas udah sharing pengalaman dan insight-nya. Mesti Sobat Agrigas Pasti terinspirasi banget. Oke. See you next in the podcast. Terima kasih Kak. Oke. sorry no